Selamat bertemu lagi di Lorinda Channel dalam slot cerita seram Jumat. Di dalam video kali ini saya akan berkongsi dua cerita, dua perkongsian daripada dua YouTubers yang sangat menarik. Saya harap kamu tonton video diorang sampai habis dan kamu komen sesuai dengan apa yang mereka share dengan kita pada malam ini. Tapi sebelum kita pergi kepada dua perkongsian daripada dua YouTubers ini, saya ingin menambah sedikit tentang dunia mistik. Saya bukanlah seorang yang pakar tentang dunia mistik, tapi saya yakin dengan kewujudan roh-roh jahat, kewujudan iblis, kewujudan setan. Dan saya juga yakin dengan sesuatu hal yang boleh diungkapkan dengan ayat seperti ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita nampak dengan mata kasar kita, belum tentu sebenarnya ia ada. Dan apa yang kita tidak mampu lihat dengan mata kasar kita, belum tentu sebenarnya ianya tidak wujud. Jadi sebenarnya saya sendiri meyakini hal-hal seperti ini sebab adanya iblis, adanya setan. Seperti dalam video yang satu ini. Ya guys, bukan semua orang mempunyai mata yang boleh melihat benda-benda mistik, benda-benda gaib. Pun begitu, saya yakin setiap daripada kita mempunyai sekurang-kurangnya satu kali saat dimana kita menjadi takut, seram, dan juga meremang. Dan saya minta maaf jika pencahayaan sering berubah sebab saya menggunakan cahaya tingkap, cahaya semula jadi dia ada terang malam. Seperti kehidupan kita guys, ada masanya kita ceria, ada masanya kita sedih, ada masanya kita takut, ada masanya kita berani. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton dua video yang seterusnya. Hai semua, hai subscribers di Lorinda Channel, Esmin. Oke, hari ini The Sheila Story berada di Lorinda Channel. Sebelum saya akan meneruskan saya punya cerita seram, kamu pergi subscribe dulu si Lorinda Channel. Dan sebelum itu saya berterima kasih sama si Lorinda sebab dia bagi saya peluang untuk berada di channel dia. Saya punya cerita seram hari ini, dia macam tidaklah juga macam seram kan, cuma bagi saya rasa heran, saya rasa pelik, dan entahlah. So, kamu dengar saya cerita. Minggu lalu kan saya masih ingat lagi, selalunya kalau malam saya memang lambat tidur lah. Saya lambat tidur sebab anak saya yang kecil, dia memang lambat tidur malam. Kadang jam 12, jam 1 dia tidur begitu. Tapi malam tuh dia tidur jam 1. Jadi saya pun kasih tidur dia dah, saya kasih tidur dia, dia kasih sampai dia ditilam. Sambil-sambil tuh saya tekan-tekan saya punya telepon. Sambil-sambil tuh saya tengok wayang Korea. Dan sedang saya tengok Korea tuh kan, sedang saya tengok wayang Korea di dalam telepon saya. Ada satu kipas yang saya letak di depan kami tidur toilet, kipas kecil. Itu kipas memang dia sudah rosak, bukan rosak apalah, dia rosak tidak dapat berpusing. Sudah kan kipas ini selalunya kalau kita kasih pusing dia akan berpusing, tapi itu kipas sebenarnya sudah rosak, dia hanya boleh berputar saja, tapi dia tidak boleh macam berpusing ke arah kanan, berpusing ke arah kiri. So dia memang berduduk satu tempat sajalah. Dalam lebih kurang setengah jam macam tuh, tiba-tiba saya dengar bunyi itu kipas malam tat. Dia bilang tuh kipas tahu. Saya pun tengok tuh kipas lah. Kenapa pula ini kipas nih? Jadi lepas tuh saya pun mungkin andang-andang lah bakal kipas tuh begitu kan. Tapi tidak lama tuh kan, macam dalam beberapa menit begitu, tiba-tiba macam tuh kipas macam dia berputar pergi arah kanan, macam karena paksa, karena kasih putar, karena kasih pusing tuh kipas ke arah kanan. Terus saya bilang, siapa yang kasih pusing nih kipas nih? Biar betul nih, abis tuh itu kipas sebenarnya sudah rusak. Mungkin tuh kipas
asot sudah bakal ini kan, dalam hati saya begitu. Lepas itu saya tengok jadi kipas, saya perhati saja. Lepas itu saya tengok kiri, saya tengok kanan, mana tahu ada sesuatu benda yang saya nampak dalam ruangan bilik saya itu yang sedang pasti main-main kipas kah ataupun macam mana. Jadi saya pun kasih biar saya lah. Tidak lama tuh itu kipas pun berhenti berpusing, dia berhenti kan, macam kena kasih pusing, macam kena paksa pusing tuh, macam dia punya dia bilang tidak tahulah sama ada kalau itu kipas dia memang rusak, dia terpusing kah ataupun macam mana. Jadi lebih kurang jam 2 pagi sudah itu, saya belum tidur lagi, ngam itu anak saya yang kecil baru juga tidur jam 2 tuh. Saya ini pun macam saya pun mau tidur sudah. Jadi sebelum tuh saya mau pergi tandas, saya keluar dari pintu bilik saya kan, ngam di kalau keluar di pintu bilik saya ini ada satu tingkap yang saya akan lalu selepas saya keluar dari pintu bilik saya, Pak. Jadi saya perasaan yang tingkap tuh kan macam terbuka sedikit. Sedangkan sebelum saya masuk bilik kan, saya masih ingat lagi yang saya ada tutup tingkap, saya ada tutup langsir. Tapi masa itu langsir macam terbuka sedikit, lepas tuh tingkap tuh pun terbuka sedikit. Kenapa ini tingkap ini berbuka? Siapa yang buka? Suami saya masa itu pun tiada di rumah suami saya. Jadi siapa yang buka tingkap itu? Ataupun mungkin saya lupa. Oke, tidak apa. Saya pergi di tandas, lepas itu saya balik di rumah. Dan saya betul-betul nampak yang ada satu macam muka perempuan yang sedang menjenguk lah, macam ada menengok di dekat itu tingkap. Dia macam tengok macam ni tahu, dia tengok macam ni macam separuh muka saja. Saya terkejut lah, habis kalau saya masuk sejak memang saya nampak itu tingkap dari jauh. Jadi saya boleh nampak dari jauh macam ada satu orang macam perempuan, dia menjenguk, dia tengok macam ni. Muka perempuan tu macam putih betul, sangat-sangat putih, dan nampak macam sebelah muka saja. Sebelah muka saja. Dia menjauh sekejap saja, dalam beberapa saat saja tuh saya nampak begitu. Terus saya rasa macam yang seram, saya rasa nih dalam rumah sendiri. Mentua saya semua sudah tidur, saya satu orang lagi belum tidur masa itu. Terus apa yang saya nampak tadi, mungkin saya punya mainan mata kah ataupun macam mana kan, saya tidak yakin lah apa yang saya nampak. Saya takut sudah mau lalu di tingkap tuh. Habis kalau saya mau masuk bilik, mesti saya akan lalu di tingkap tuh. Jadi saya menyesal sebab sebelum saya keluar tadi saya tidak tutup tingkap tuh dulu. Dalam pikiran saya nanti bila saya masuk bilik balik baru saya tutup tingkap tuh. Tapi saya tidak tutup masa itu. Tapi bila saya datang balik lepas saya dari tandas tuh kan, ngam saya ternampak ada satu perempuan yang pergi menjauh, pergi tengok begini sekejap dalam beberapa saat saja. Lepas itu muka tuh perempuan pun macam putih betul, yang pucat betul mukanya. Mau tidak mau saya beranikan diri juga. Saya pergi tutup itu tingkap, saya tutup itu langsir, saya berlari masuk di bilik. Aduh, kalau saya ingat balik tuh kan macam saya rasa kelucuan tau, sebab secara tiba-tiba kejadian tuh berlakuan. Saya tidak semalam tuh saya tidak ada perasaan takut ataupun tidak ada perasaan yang lain-lain kah. Tiba-tiba macam saya nampak benda begitu. Oke guys, itu sudah saya punya perkongsian cerita seram saya. Saya minta maaf kalau cerita itu tidak seram, dan terima kasih sama si Lorinda sebab dia bagi saya peluang untuk berada di channel dia. Oke guys, terima kasih dan bye-bye. Halo kawan-kawan. Sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih kepada Lorinda Channel sebab bagi peluang kepada saya untuk menceritakan pengalaman cerita seram saya lah. Kisah ini terjadi masa saya umur dalam 11-12 tahun begitu. Dan ini saya bukan satu orang, saya bersama dengan kakak sepupu saya. Kami dari kampung sebelah balik pergi kampung kami. Jarak dia lebih kurang dalam setengah batu lah juga begitu. Tidak juga jauh betul lah. Kalau yang kami biasa sudah kan, jadi tidak rasa jauh juga. Tapi kalau mungkin yang tidak biasa, jauh juga. Sama dia punya jalan kampung dulu kan, dia punya pokok begini bah, begini. Jadi itu jalan kalau dalam jam dalam jam 3, jam 4 petang begitu pun gelap sudah. Tapi dalam masa itu kira-kira dalam jam 4
4:30 jam 5 begitulah, sepatutnya masih terang Mbak. Tapi macam masa tuh dia suram-suram sudah nampakan, habis dia hujan renyai-renyai sudah Mbak. Tapi ada juga dia punya cahaya matahari sedikit lah. Saya sama kakak sepupu saya, kami 2 orang saja jalan pulang kan, baru dalam lebih separuh perjalanan sudahlah. Terus ada simpangan Mbak, ada simpangan masuk kebun orang. Dari jauh lagi saya nampak ada satu perempuan. Saya tahu dia perempuan, tapi saya tidak nampak dia punya kaki. Saya tidak tahu saya punya kakak sepupu perasan kah tidak lah. Tapi saya punya hati kan dub sudah. Habis suasana dia yang bikin seram Mbak. Coba bayangkan yang sudahlah hujan renyai-renyai, lepas itu ada matahari sedikit kan. Tiba-tiba keluar dari itu jalan ada perempuan tua. Saya tidak berapa nampak dia punya muka, tapi saya tahu dia perempuan. Habis dia punya cara pakaian perempuan diserundung doto hitam. Ada dia punya macam begini Bang. Dia punya kain putih kan, warna hitam. Dia serba hitam. Dia punya seluruh pakaian dia warna hitam lah. Lepas itu dia bertunduk begini. Dia tunduk begini. Lepas itu saya tengok saja dia dari jauh lagi nampak sudah dia begitu kan. Siapa ini? Dia ada nini yang pakaian begini di kampung kami. Saya diam saja, saya pun tidak bersuara. Saya sama kakak sepupu saya berjalan saja. Saya di belakang kakak sepupu saya lagi tuh. Saya tunduk saja kan. Lepas itu saya rasa sudah yang dia berlimpas sudah sama saya kan. Dia limpas sudah sama kami lah. Kita berlimpas sudah begini. Terus saya toleh di belakang lah. Dia ada sudah. Hai. Terus saya berpikir tambah dub saya punya jantung. Terus saya berpikir, laju juga itu milik jalan dalam hati saya. Sampai sekarang kan saya tidak cerita sama kakak sepupu saya atau siapa-siapa ini cerita. Saya pendam saja. Terus sekarang bila saya pikir balik kan, siapa itu? Terus saya pikir-pikir sampai sekarang saya tengok kan, dia ada juga yang berpakaian begitu di kampung kami, di kampung sebelah pun dia ada yang berpakaian begitu. Jadi saya berpikir, siapa itu dengan suasana yang renyai-renyai lagi begitu, patang-patang begitu. Saya mungkin dalam pikiran saya, ini kebayang kali ya. Kamu ada pernah tengok kah itu malampir, itu wayang malampir itu. Begitulah dia punya penampilan, tapi dia serba hitam. Sama saya tidak nampak dia punya muka, habis dia bertunduk kan. Jadi saya rasa itulah keadaan yang paling seram yang saya pernah alami. Sebab petang-petang begitu, lalu tiba-tiba muncul di depan kau perempuan tua dengan serban hitam begini, serba hitam. Lepas itu sekali saya toleh kan yang sudah berlimpas itu, saya toleh kan, tiada sudah dia. Jadi apalah itu, siapalah itu? Sampai sekarang saya bertanya-tanya dan saya pun tidak tahu apa itu. Sampai sekarang saya tidak tahu. Oke, terima kasih. Itu saja saya punya kisah seram. Banyak lagi sebenarnya kisah seram saya, tapi kita simpan-simpan dulu. Oke, terima kasih Lorinda Channel. Bye. Bagaimana guys, adakah video tersebut memenuhi keinginan kamu untuk mendengarkan cerita seram di hari Jumat ini? Sekiranya cerita tersebut tidak menepati ataupun tidak seram bagi kamu, anggaplah ianya hanya untuk hiburan semata-mata. Dan anggap juga sebagai koleksi-koleksi cerita seram yang kamu dengar di sekeliling kamu. Okay guys, thank you for watching. Have a nice night. Dan salam satu dunia. Bye.